Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pasti Tahu. Bayangkan hari itu, kota Madinah, tahun 632 Masehi. Langit terasa lebih berat dari biasanya. Rumah kecil Rasulullah sunyi, kecuali suara tangisan yang tertahan. Umat Islam baru saja kehilangan sosok yang mereka cintai, Nabi Muhammad. Tapi di balik kesedihan itu, ada satu hal yang belum sempat disepakati. Siapa yang akan memimpin umat setelah Nabi tiada? Pertanyaan sederhana itu akan mengubah arah sejarah Islam untuk selamanya. Dari situlah lahir dua jalan besar yang hingga kini masih mewarnai dunia Islam, Sunni dan Syiah. Begitu kabar wafatnya Rasulullah menyebar, suasana Madinah menjadi kacau. Sebagian sahabat masih tak percaya, sebagian lain mulai berpikir keras bagaimana nasib umat tanpa pemimpin. Beberapa tokoh Ansyar, yaitu penduduk asli Madinah yang dulu menolong Nabi, segera berkumpul di Balai Sakifah Bani Saidah. Mereka khawatir, bila keputusan pemimpin baru tidak segera diambil, maka umat bisa tercerai-berai. Di sisi lain, para sahabat muhajirin seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab segera datang ke sana. Pertemuan itu berlangsung tegang. Ansyar menginginkan seorang pemimpin dari mereka, sementara muhajirin berpendapat bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh kaum Quraisy, suku Nabi sendiri, demi menjaga persatuan. Dan di tengah perdebatan itu, Umar bin Khattab berdiri dan menyatakan baiat kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Sahabat lain pun mengikuti. Keputusan cepat, demi mencegah kekosongan kepemimpinan. Namun di sisi lain kota, Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, belum hadir di Sakifah. Ia sedang mempersiapkan pemakaman Rasulullah bersama keluarga Ahlul Bait. Ketika ia mendengar bahwa khalifah sudah dipilih, suasana pun berubah. Beberapa sahabat yang mencintai Ahlul Bait merasa keputusan itu terlalu tergesa-gesa. Dari sinilah muncul dua pandangan yang akan membentuk dasar perbedaan besar. Pandangan pertama, yang kelak dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Sunni, berpendapat bahwa pemimpin umat harus dipilih melalui musyawarah dan kesepakatan umat, selama ia adil dan amanah. Nabi, menurut mereka, tidak pernah menunjuk pengganti secara eksplisit. Pandangan kedua, yang kelak berkembang menjadi Syiah, meyakini bahwa Rasulullah telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penerus spiritual dan politik umat Islam, terutama melalui peristiwa Ghadir Hum, ketika Nabi bersabda, "Barang siapa menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya." Bagi mereka, itu bukan sekadar penghormatan, tapi isyarat kepemimpinan yang seharusnya diwariskan kepada keluarga Nabi, Ahlul Bait. Kekuasaan Islam terus berkembang. Abu Bakar memimpin dengan bijaksana, memadamkan pemberontakan suku-suku Arab yang murtad setelah Nabi wafat. Setelahnya, Umar bin Khattab membawa ekspansi besar, dari Persia hingga Mesir. Dan ketika ia wafat, Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga. Namun, di masa Utsman, muncul benih ketegangan. Banyak orang menilai bahwa Utsman terlalu banyak mengangkat keluarganya dari Bani Umayyah ke jabatan penting. Ketidakpuasan meluas, dan akhirnya, Utsman dibunuh oleh sekelompok pemberontak di rumahnya sendiri. Peristiwa itu mengguncang dunia Islam. Untuk pertama kalinya, darah khalifah tertumpah, dan umat terbelah dalam kemarahan dan kebingungan. Setelah kematian Utsman, umat menoleh kepada sosok yang mereka percaya adil dan berilmu, Ali bin Abi Thalib. Ia akhirnya menerima baiat sebagai khalifah keempat. Namun masa kepemimpinannya tidak berjalan tenang. Tantangan pertama datang dari Aisyah, istri Nabi, yang bersama dua sahabat besar, Talhah dan Zubair, menuntut agar pembunuh Utsman segera diadili. Perselisihan ini akhirnya meletus menjadi Perang Jamal, sebuah tragedi di mana sesama sahabat Rasulullah saling mengangkat pedang. Meski Ali menang, perpecahan sudah semakin dalam. Tak lama kemudian, muncul konflik baru dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, atau Suriah, yang juga menuntut balas atas kematian Utsman, karena Utsman adalah kerabatnya. Kedua pihak bertemu di Medan Siffin, dan lagi-lagi, umat Islam saling berperang. Ribuan jiwa gugur di antara dua pasukan yang sama-sama bersyahadat. Ketika perang nyaris dimenangkan oleh Ali, pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda perdamaian. Ali menerima ajakan arbitrase, tapi sebagian tentaranya menolak. Dari kelompok inilah nanti lahir sekte Khawarij, yang kemudian menentang keduanya. Akhirnya,
Tahun 661 Masehi, Ali dibunuh oleh seorang Khawarij saat sedang sujud di Masjid Kufah. Umat kembali kehilangan pemimpinnya. Setelah Ali wafat, kekuasaan jatuh ke tangan Muawiyah, dan berdirilah dinasti Umayyah, kekhalifahan pertama dalam bentuk monarki turun-temurun. Inilah titik di mana politik mulai menggantikan idealisme awal Islam. Muawiyah memerintah dengan sistem yang kuat dan teratur, tetapi ketika ia mengangkat anaknya, Yazid, sebagai penerus, banyak yang menolak. Salah satunya adalah Husain bin Ali, cucu Nabi. Bagi Husain, kepemimpinan bukan sekadar warisan darah, tetapi amanah moral yang harus dijalankan dengan keadilan. Dan Yazid, menurutnya tidak layak memegangnya. Tahun 680 Masehi, di padang pasir Karbala, Irak, Husain dan rombongannya yang hanya berjumlah sekitar 70 orang, termasuk keluarga dan anak-anak, dikepung oleh ribuan pasukan Yazid. Hari itu, matahari terik tanpa ampun. Air diputus. Anak-anak menangis kehausan. Tapi Husain tetap teguh. Ia tahu, perjuangannya bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Pada hari Asyura, 10 Muharram, pertempuran singkat namun kejam pecah. Satu persatu keluarga Nabi gugur. Husain sendiri akhirnya terbunuh dengan pedang di tangan pasukan Yazid. Kepalanya dipenggal dan dikirim ke Damaskus. Berita itu mengguncang seluruh dunia Islam. Cucu Rasulullah dibunuh oleh sesama Muslim. Tragedi Karbala menjadi luka yang tak pernah sembuh, dan di sanalah perbedaan antara Sunni dan Syiah mengeras menjadi identitas teologis dan emosional. Setelah peristiwa itu, sejarah umat Islam terbelah menjadi dua jalur utama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Sunni. Mereka berpegang pada tradisi mayoritas sahabat, 4 khalifah pertama dianggap Khulafaur Rasyidin, dan kepemimpinan ditentukan melalui musyawarah serta ijtihad umat. Dan Syiah, mereka berpegang pada ajaran Ahlul Bait, meyakini bahwa kepemimpinan seharusnya diwariskan kepada keturunan Nabi melalui garis Ali dan Fatimah, dan setiap imam dianggap memiliki kedudukan spiritual khusus. Keduanya memiliki perbedaan dalam hal fikih, tafsir, dan pandangan politik. Namun keduanya tetap meyakini hal-hal pokok yang sama, tauhid, kenabian Muhammad, dan kebenaran Al-Quran. Berabad-abad kemudian, perbedaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Di beberapa masa, keduanya bisa hidup berdampingan dengan damai. Namun di masa lain, politik dan kekuasaan kembali menyalakan api lama. Dari Baghdad hingga Teheran, dari Damaskus hingga Kairo, jejak perpecahan ini membentuk wajah dunia Islam hingga kini. Kadang dalam bentuk perdebatan teologis, kadang dalam konflik politik yang berdarah. Namun di balik semua itu, sejatinya mereka tetap bersaudara dalam iman. Sejarah mengajarkan satu hal penting, perpecahan besar tak pernah lahir dari perbedaan keyakinan semata, melainkan dari perbedaan cara memaknai cinta dan kekuasaan. Sunni dan Syiah sama-sama mencintai Nabi, hanya berbeda dalam cara menafsirkan wasiatnya. Dan mungkin selama manusia masih mencintai, selama itu pula tafsir akan selalu beragam. Namun di atas semua perbedaan itu, ada kalimat yang tak pernah berubah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Begitulah kisah yang menandai lahirnya dua mazhab besar dalam Islam. Bukan sekadar kisah tentang politik atau kekuasaan, tetapi tentang keyakinan, cinta, dan luka sejarah yang diwariskan berabad-abad. Sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang bertahan untuk belajar. Dari Sakifah ke Karbala, dari perselisihan hingga darah yang tumpah, umat Islam menulis bab demi bab kisah perjuangan yang luar biasa. Bukan hanya kisah perpecahan, tetapi juga kisah tentang cinta, kesetiaan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka yang kita sebut Syiah, mereka yang kita sebut Sunni, pada akhirnya, mereka sama-sama bersujud di atas tanah yang sama. Sama-sama membaca Al-Quran yang sama. Sama-sama mencintai Rasulullah. Mungkin perbedaan itu tak perlu dihapus. Yang perlu adalah bagaimana kita belajar melihat sejarah, bukan untuk mengulang luka, tetapi untuk mengerti bahwa Islam bukan tentang siapa yang benar di masa lalu, tapi tentang bagaimana kita bisa lebih baik hari ini. Jangan biarkan perbedaan menjadi jurang, biarlah ia menjadi jembatan yang menghubungkan kita pada pemahaman, bukan kebencian. Kalau kamu suka cara kami menuturkan sejarah, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kisah-kisah seperti ini terus hidup dan sampai ke lebih banyak orang. Karena sejarah bukan hanya untuk diingat,
tapi untuk dipelajari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.